Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Surabaya gelar apel siaga dan deklarasi damai pengawasan pemilu tahun 2024, bertajuk Cinta Surabaya Cinta Indonesia, yang digelar di Balai Kota Surabaya, Kamis pagi, tanggal 23 November tahun 2023. Apel siaga dan deklarasi tersebut dihadiri Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Forkompinda, serta partai politik dan seluruh anggota pengawas pemilu di 31 kecamatan se-Surabaya. Calon presiden dan wakil presiden dan perseorangan DPD. Kami meminta kita bersama bisa menjaga kondusivitas Kota Surabaya dalam tahapan kampanye sampai nanti tahapan pemungutan suara hingga penetapan pasangan calon terpilih dan calon DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota dan DPD untuk perseorangan. Mungkin itu sambutan kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forkompinda Kota Surabaya atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Surabaya, yang saya hormati Ketua KPU Kota Surabaya atau yang mewakili, yang saya hormati para ketua partai politik sekota Surabaya, para tokoh agama, yang saya banggakan seluruh panwas kecamatan dan kelurahan dan seluruh undangan yang hadir pada pagi hari. Saya yakin dengan semua yang hadir di depan saya, KTP ini podo karo aku KTP Surabaya. Maka kalau ada perbedaan, ada partai apapun, semuanya adalah saudara-saudara kita. Usai acara apel siaga dan deklarasi pemilu damai, awak media menemui Wali Kota Surabaya dan Ketua Bawaslu Kota Surabaya, mengatakan, ya, jadi memang ini kewajiban kami Bawaslu untuk mengajak partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urutnya KPU bersama Forkompinda Kota Surabaya untuk yang pertama satu, kita bekerja sama bahu-membahu mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Kemudian yang kedua adalah kita juga wajib untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, kita juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu karena tentu butuh dukungan, yang namanya pemilu butuh kolaborasi banyak pihak, kira-kira seperti itu. Kita juga tadi menekankan tiga isu krusial yang kemudian pernah kita rumuskan beberapa waktu lalu. Yang pertama adalah isu hoax dan hate speech, kemudian yang kedua adalah netralitas aparatur negara, yang ketiga adalah tentang praktek politisasi sara dan politik identitas, kira-kira seperti itu. Dan memang tujuannya memang kita menyamakan persepsi, tidak ada perbedaan tentang undang-undang dipakai adalah undang-undang 7. Karena memang biasanya kalau kampanye ini selalu perdebatan ini melanggar perda atau apa, tapi kita fokus kembali kalau urusan pemilu ya pelanggarannya undang-undang pemilu, kira-kira seperti itu. Tindakannya Pak, nanti kan kita lagi kampanye ini ya, gitu. Kalau ada yang melanggar dari apa yang diucapkan tadi 3 kriteria itu, ada yang melanggar gitu gimana Pak? Ada beberapa ketentuan Pak. Yang pasti pertama ada ketentuan dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana. Kalau kemudian yang melaksanakan ataupun yang melakukan pelanggaran adalah penyelenggara pemilu, tentu pelanggaran kode etik. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran adalah ASN ataupun TNI Polri, kita nanti akan rekomendasi untuk pelanggaran hukum lainnya, kira-kira seperti itu. Panggil melalui kan sekarang kan juga yang medsos itu bagaimana nanti tindakannya dari bawah sendiri? Kalau ada misalkan black campaign gitu kan melalui medsos? Ya, jadi memang kita sampai membuat Pokja, ya, ada kelompok Pokja khusus, kita libatkan teman-teman Diskominfo, kita libatkan teman-teman partai politik dan salah satunya juga dari Badan Intelijen. Jadi kita bikin kelompok kerja khusus untuk yang menangani isu hoax, hate speech dan terutama yang ada di sosial media gitu. Dan kita juga libatkan teman-teman Polres karena memang kalau urusan eksekusi ataupun take down account itu kan yang lebih punya perangkatnya kan teman-teman kepolisian, kira-kira seperti itu. Ini yang hadir berapa banyak ini? Sekarang? Ini kita hadirkan 93 orang panwaslu kecamatan dengan masing-masing 3 orang tiap kecamatan dan 1 orang tiap kelurahan, total 153 orang seluruh Surabaya. Seperti itu. Pak Gil, apa sudah ditemukan pelanggaran dari partai politik? Ya, beberapa kali kita kemarin menyampaikan untuk melakukan penertiban secara mandiri ya. Yang namanya penertiban otomatis itu melanggar. Jadi beberapa APK yang dipasang sebelum jadwal kampanye tentu itu tidak diizinkan. Kita sudah 2 kali menyampaikan surat kepada partai politik dan sudah kita cicil kemarin eksekusi pada hari Rabu untuk kita tertibkan secara serentak sampai pada hari Jumat. Dan kemarin kita koordinasi dengan Satpol PP memang sudah siap untuk membackup itu dan kita pastikan sebelum kampanye tanggal 28 untuk bersih sekota Surabaya, seperti itu. Pak Gil, sejauh ini baru APK kah yang diduga untuk melanggar?
Ya, memang ada beberapa dugaan pelanggaran sudah kita proses dan kita sudah rekomendasi ke KPU untuk memberikan teguran kepada peserta pemilu. Harapan kami tentu partai politik bisa menahan diri apabila nanti terjadi potensi dugaan pelanggaran. Kalau memang butuh penyamaan persepsi, kita siap untuk menyampaikan, kira-kira seperti itu. Saya tekankan bahwa Bawaslu dengan partai politik itu merupakan mitra kerja. Tidak kemudian dipandang bahwa kita mengawasi kemudian seolah membatasi, tidak. Tapi kita mitra kerja bagaimana menjaga Universitas Surabaya, pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, kampanye pemilu tetap terlaksana tanpa kemudian melanggar ketentuan yang ada. Dengan deklarasi pemilu damai dari Bawaslu, kami dari pemerintah Kota Surabaya bersama jajaran Forkompinda Kota Surabaya akan mensupport penuh agar pemilu ini juga membuat suasana di Kota Surabaya tetap tenang, tetap nyaman, dan tidak gaduh. Karena saya sudah sampaikan kan, wong Panwas iki ya wong Surabaya kabeh. Jadi saya titipkan kepada mereka semuanya bahwa Surabaya tetap terjaga guyub rukunnya, tetap terjaga gotong royongnya, tidak gegeran karpe dewe. Dan itu semua tergantung dari warga kita dan pengawas pemilu. Insya Allah saya yakin pemilu di Kota Surabaya akan berjalan dengan aman, tenang, nyaman dan damai. Kita sudah mengeluarkan surat dan mengeluarkan aturan untuk semuanya selalu netral ya, pertama ASN-nya untuk netral dan menyampaikan dan mengajak seluruhnya untuk melakukan pemilu damai. Seperti saya selalu mengatakan kemana-mana bahwa pemilu ini adalah kepentingan dunia yang sesaat. Jangan pernah merusak tali silaturahim kita, jangan pernah merusak kepentingan akhirat kita dengan apa? Dengan kekeluargaan yang kita punya. Itu saya selalu turun, selalu saya katakan begitu. Dan itu sudah saya minta kepada seluruh jajaran camat, lurah dan seluruh ASN, kepala OPD untuk menyampaikan hal yang sama. Biarlah perbedaan itu terjadi, perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Tapi Gusti Allah memberikan hati, Gusti Allah memberikan kolbu kepada kita untuk menentukan pilihan dari hati. Tapi jangan pernah saling menfitnah, jangan pernah saling menjatuhkan, dan jangan pernah saling menyakiti. Tadi katanya adalah jangan untuk kepentingan dunia kita merusak tali silaturahim. Awali berangkatnya tanggal 28 mulai start kampanye. Ya. Pemkot bersama Bawaslu, KPU atau stakeholder lain bersama kepolisian dan TNI. Ada nggak untuk kepada masyarakat untuk kampanye damai yang tetap seksi lah kan? Jadi sebenarnya tanpa diminta kampanye, kami selalu berkampanye untuk pemilu damai. Forkompinda ini tidak pernah capek turun ke lapangan ini, terutama dari kejaksaan, dari TNI, dari Dandim, dari kepolisian, itu semuanya turun. Saya pun juga turun. Kemana-mana selalu katakan kita pemilu damai. Dan alhamdulillah suasana di Surabaya tetap kondusif seperti hari ini. Karena kami sadar betul bahwa guyub rukun Surabaya ini menjadi tonggak kemakmuran. Sehingga kami selalu mengatakan ojo fitnah, ojo saling menjatuhkan. Jadi alhamdulillah kami tadi ngobrol-ngobrol dengan Forkompinda di bawah tetap kondisi seperti itu. Tergantung nanti Forkompinda dan kami kan. Nah, kami ini gak netral loh, karpe dewe. Tapi kalau kami bisa menjaga suasana ini, insya Allah masyarakat juga bisa memahami itu dan menjaga kota Surabaya. Karena kota Surabaya ini lebih penting daripada kepentingan sesaat-saat ini. Untuk caleg yang menjabat RT RW Mas gimana Pak? Kenapa sudah insya Allah sudah tidak ada? Iya. Karena sudah mengundurkan diri. Karena sudah jelas dari aturannya, dari KPU, dari Bawaslu, bahwa kalau seperti itu maka kan bisa jadi masalah. Sehingga di situ banyak RT RW LPMK yang sudah mengundurkan diri. Pak, kalau di Surabaya potensi kerawanan apa yang harus diwaspadai? Jadi kalau di Surabaya kami terutama di Forkompinda ini sudah turun ke masing-masing RW ya. Bahkan ada polisi RW yang menyampaikan hal-hal keamanan juga terkait dengan pemilu jangan sampai gegeran. Kami juga punya hal yang sama. Jadi kalau dikatakan kerawanan apa, insya Allah Forkompinda sudah bisa memetakan itu dan sudah bisa dijalankan dengan baik. Saya matur nuwun kepada Pak Kapolres, Kapolres Tanjung Perak, Kajari Tanjung Perak, Pak Kajari Surabaya, para Dandim yang luar biasa, sehingga di sini terasa betul bahwa kerawanan-kerawanan itu bisa diredam dan suasana tetap seperti kondusif seperti ini. Semoga terus berlanjut. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.